Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ayah, ada, pak, pada diem kalau bapak-bapak ibu mah, pak, ada, siap semarak, siap jawab salamnya, siap kompak, jangan malehoy kan dapat bongsang tadi. Saya mah dari pagi datang ke sini ti isuk can ngadahap sasaha. Siap jawab salam, siap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alayka ya Zainal Anbiya, assalamu alayka ya atqal atqiya bijahi Rasulillah, nas'alukal karamah wal ma'unah wasyafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyafa'i yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bari ngantuk melohok Allah. Kok nengok ke sana? Ekonomi boleh krisis tapi zikir gak boleh ikut-ikutan krisis, di ngantuk. Atau ngantuk mah ke rumah pulang bubuk. Nengok lagi ke belakang. Terkesima apa terpesona? Laki-laki aja terkesima, apalagi emak-emak tergoda. Kalau perlawan lihat saya terlena. Pede mendingan pede daripada PA. Ekonomi boleh krisis tapi zikir gak boleh ikut-ikutan kris. Apabila ada seseorang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dengan seninya, dengan suaranya yang merdu, seperti qori kita tadi yang begitu luar biasa bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Kita yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, menelaah, menggali, meneliti, bahkan menafsirkan isi kandungan Al-Qur'an dengan mengucapkan talbiyah, zikir kepada Allah, insya Allah doa-doa orang diijabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Untung jelas, Pak. Tadi yang baca Al-Quran itu Dewan Guru di pondok pesantren saya pribadi, selaku pengasuh pimpinan pondok pesantren, beliau itu sudah hafal 30 juz. Berkah apa tidak? Jangan lihat badannya kecil, orangnya masih muda, tapi di kepalanya ilmu doang itu, Pak. Bayangin 30 juz. Ketika ada seseorang datang ke kampung kita, ada orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, maka kampung ini akan dijauhkan dari pantajisah. Tahu pantajisah? Jauh dari kehancuran. Insya Allah yang tadinya Allah akan menguji, Allah akan memberikan musibah cobaan kepada kampung ini dengan datangnya ahli ilmu. Tidak usah datang ahli ilmu, di sini banyak.
ulama-ulama kita, guru-guru kita, kesepuhan kita yang memberikan ilmu. Di sini masih ada majelis taklim, di sini masih ada pondok pesantren. Datang lagi seseorang ahli Quran, datang ke kampung ini, insya Allah akan jauh dari pantajisaah, jauh dari kehancuran. Apalagi tadi yang baca Al-Qurannya hafal Al-Qur'an. Makanya siap kita zikir, siap, siap kita ngaji, siap, siap kita semangat, siap. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman saya lagi sehat, suaranya sudah surak, kalau surak musrak capek di bulan Maulid karena alhamdulillah ayat sadaqallahul adzim wa barakna. Mic-nya mah bagus, warnanya kayak emas. Suaranya hanya letak, letok, letak, letok. Masih Kang Haji. Aduh, alhamdulillah Kang Haji. Al-ayah tak enak. Sadaqallahul adzim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Qala rabbi israh li sadri. Amin atul. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi qabil ya Allah bil qabul du'ana. Ya Rabbi qabil ya Allah bil qabul du'ana. Ya Rabbi qabil ya Allah bil qabul du'ana. Bijahi abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya qadiyal hada aisna ya Allah man salaya alayya idha qabra wa sabituhu wa nazamtuhu ija jasadahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya qadil hajat agisna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Yang sangat saya hormati Sunda, ngartos Sunda. Oh, anu kusim kuring dihormati sarua, yang saya dihormati anu kusim abdi ku dewek dihormati berarti saru. Yang sangat saya hormati pengatur acara, pemindah waktu, garis miring protokol, garis nyangeyeng MC, garis miring master of ceremony, garis nyangeyeng alias miring PA. Yang PA di mana? PA miringna ngagubrak ke handap. Kita doakan mudah-mudahan pengatur acara, mudah-mudahan dimuliakan, diistimewakan oleh Allah, amin. Disehatkan badan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya,
diberkahkan segala urusannya. Mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan yang sangat saya hormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang sangat saya hormati Syekhi wa Syekhuna al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatidz, baik pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, wabil khusus yang sangat-sangat teristimewa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ada ilallah, ada ila rasul. Nyata kapangersa kesepuan simkuring guru simkuring selaku sohibul wasilah, nyata pimpinan majelis taklim Rojaun Nada. Mudah-mudahan Kang Kiai Haji Encep, mudah-mudahan beserta ulama-ulama yang lainnya, yaitu selaku pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Fahrudin, beserta guru kita, kesepuhan kita Kiai Ustadz Daman Huri, yang alhamdulillah mungkin di sini banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang hadir di tempat yang menjadi benteng Islam ini. Kita doakan supaya ulama kita senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya saya ingin bertanya, Bapak Ibu kita suka nggak ngedoain guru? Jawab yang kompak kalau suka-suka, tidak-tidak. Suka ngedoain guru apa tidak? Suka ngedoain ulama apa tidak? Ibu suka ngedoain istrinya enggak? Bapaknya enggak? Suaminya enggak? Bapak suka ngedoain istri? Suka ngedoain anak? Alhamdulillah suka ngedoain. Cuma kita datang ke sini mau ngaji apa mau nyari ilmu apa mau nyari berkat? Gak percaya saya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu Bu jawab. Kita datang ke sini mau ngaji apa mau nyari ilmu apa mau nyari bongsang? Soalnya Pak, yang saya tahu ini malam. Biasanya malam pengajian itu mengantuk ya. Ini hampir sudah jam 11, ibu-ibu masih ada. Coba lihat pengajian mingguan, pengajian bulanan apa harian. Emak-emak yang datang itu pengajian mingguan paling 10 orang. Banyaknya 20. Ini haram jadah Bu, lebih Pak. Ini saya kagak percaya, sebab kalau yang namanya ngaji orang kagak hobi. Yang namanya ngaji orang kagak hobi. Yang hobi itu maaf main. Ntar gini mah gampang. Yang hobi mah main, betul. Maksiat ini banyak kan malam-malam, siang aja ada 10 orang yang ngaji. Kalau bukan karena bongsang apalagi nih? Ini muka-muka bongsang ini kelihatan, ini muka-muka berkat ini kelihatan Pak. Sebab malam-malam luar biasa pengajian, luar biasa berkahnya, luar biasa. Kenapa? Kita datang ke sini katanya mau mau menuntut bener, ikhlas, ridho, bukan karena arah-arah, bukan karena berkat, bukan karena bongsang. Bikin ke aing bongsang nasi jeung santri ya. Alhamdulillah. Karena kita niat ke sini mau nuntut ilmu betul. Kita ke sini mau kita ke sini mau ngedoain Bu. Kita ke sini pengen mencari kita ke sini pengen mencari ridho. Kenapa kita ke sini niat ngaji? Karena orang yang ngaji insya Allah mendatangkan kepintaran, betul. Mendatangkan kepintaran, menjauhkan kebodoh, berarti harus ikhlas. Mencari ilmu berasal dari bahasa Arab. Anu artinya mengetahui. Kata masdar alima ya'lamu ilman. Orang yang berilmu disebut dengan alimun. Maaf, alimun adalah suatu penghargaan. Alimun adalah suatu penghormatan. Kata Imam Sibawe, tidak mungkin guru kita Kiai Haji Encep selaku pimpinan Majelis Taklim, tidak mungkin Kiai Haji Fahrudin selaku pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah diberikan amanah ilmu yang luar biasa oleh Allah. Banyak santrinya, banyak jamaahnya, berarti diamanahkan oleh Allah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bukan derajat yang paling tinggi itu di hadapan Allah orang yang punya duit, rumahnya megah, mobilnya mewah, pamajikan lagi opat, pejabat, presiden, gubernur, bupati, camat, kades, RW, komdi RT. Derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ulama.
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenapa ulama? Karena ulama yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini, cek bayan kata ma'ani, ayat ini disebut dengan muqayyad itlaqiyah, yang lahirnya dari majaz mursal tabai. Walaupun kita bukan turunan dari ulama, walaupun kita bukan anak kiai, bukan anak santri, bukan turunan pimpinan pondok pesantren, bukan turunan yaitu ajengan, tetapi ketika kita mendukung aktivitasnya ulama, guru kita dukung, sekarang ngadain maulidnya Nabi, guru kita dukung, yang punya harta kita korbankan, yang punya harta kita infakkan, yang punya harta kita sedekahkan. Demi apa? Demi memuliakan ulama kita yang ingin memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka insya Allah kita juga akan disejajarkan, diderajatkan oleh Allah di hari kiamat, di dalam kubur mendapatkan kemuliaan. Di akhirat kita akan sederajat dengan ulama dan kiai. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Berkah apa tidak? Makanya kita doakan guru-guru kita, wabil khusus kesepuhan kita selaku sahibul wasilah yang sekarang maulidnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, wa ima yang tidak hadir, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan maghfirah, Allah istimewakan, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang sangat saya hormati. Insyaallah Allah muliakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga yang sangat saya hormati aparatur pemerintahan setempat, baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, lurahnya, yang alhamdulillah mungkin hadir di tengah-tengah kita. Kita harus husnudzon. Kenapa kita harus husnudzon kepada seorang pemimpin? Jangan sampai sekarang lagi rame-ramenya foto-foto caleg, Pak. Insya Allah yang penting kita husnudzon siapamu yang jadi, yang penting kita jangan gontok-gontok. Kita mah cuma husnudzon, doakan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya pemimpin yang adil, punya pemimpin yang jujur, punya pemimpin yang amanah, insya Allah kampung kita akan dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah repeh rapi, loh jinawi, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga yang sangat saya hormati yaitu kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, santiawan santiawati yang alhamdulillah kita kumpul di tempat yang mulia ini. Kita kumpul di tempat yang menjadi benteng Islam ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan perkumpulan yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah. Doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Diberikan anak yang soleh dan soleha, diberikan anak ahli ilmu agamanya Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam ujian dan cobaan itu semata-mata Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu sayang kepada kita. Untuk itu kita banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca sholawat kepada Allah, dan kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugurkan kewajiban kita kepada Allah. Ada pengajian, ramaikan majlis taklim, kita dukung guru-guru kita dukung ulama kita. Ada pondok pesantren, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Insya Allah kita akan diberikan selamat oleh Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, mungkin karena waktu sudah malam, masukkan gini satu langsung tancap gas. Siap ngaji? Siap. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini serem banget ininya ya, luar biasa nih. Berbicara tentang pengajian. Bang Sandi ya, sok ngaji Bang Sandi, sok. Berbicara tentang pengajian, berbicara tentang tahlilan, berbicara tentang haul, berbicara tentang peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri, ulama, ahli tafsir punya bicara mimbani tasnibin kulli ismin akhar, yang artinya
adalah pengaji. Jawab yang kompak ibu. Bapak-bapak mah nggak mungkin ngejawab melongo begini. Ini adalah pengaji. Bapak mau coba diem wae. Kirain konek kagak konek. Ini adalah pengaji. Ini adalah peraya. Ini adalah hak. Ini adalah peringatan maut yang akan melahirkan hikmah. Hikmahnya buat siapa? Atau hikmahnya buat sohibul wasilah? Hikmahnya buat para panitia, hikmahnya buat para alim ulama, para kiai, para asatid, aparatur pemerintahan setempat. Wabil khusus hikmah buat kita yang hadir di tempat yang menjadi benteng Islam ini. Kenapa? Di tengah-tengah krisis keimanan, Pak. Di tengah-tengah krisis keyakinan, di tengah-tengah krisis ruhul jihad, banyak umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam. Mereka bilang pengajian, Pak. Mereka bilang tahlilan. Mereka bilang haul. Mereka bilang peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab, Islam jadi pertentangan. Anu ngaharamkeun tahlilan, anu ngaharamkeun haul. Yang mengharamkan maulidan bukan umat Kristiani, bukan umat Buddha, bukan umat Hindu, bukan umat Yahudi dan Nasrani, tapi yang mengharamkan tahlilan, yang mengharamkan haul, yang mengharamkan maulidan. Gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab, Islam jadi pertentangan. Tahlilan haram. Enggak. Jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini. Iklan dulu. Waalaikumsalam. Mangga. Mereka ada habaib. Takbir. Takbir. Semangat, Bu. Semangat. Jadi gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab, Islam jadi pertentangan, betul. Yang mengharamkan tahlilan, yang mengharamkan maulidan tadi bukan umat Kristiani, tapi umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam. Gara-gara beda paham, lain madhab, tahlilan haram, maulidan haram. Ayah dede nu ngaharamkeun tahlilan ayah. Alhamdulillah. Arek manusia maulidan atuh hayang ngaharamkeun tahlilan longo. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Coba Pak, kalau tahlilan diharamkan, maulidan diharamkan. Nih alhamdulillah Pak, zaman dulu kemarin hampir maulidan kagak ada Pak, betul? Betul apa betul? Sekarang alhamdulillah Pak, maulidan berjalan lagi. Saya dari mulai tanggal 1 alhamdulillah taharus binimah, bukan berarti sombong, hampir siap malam Pak. Alhamdulillah badan gemukan sekarang. Alhamdulillah istri saya gemuk, susu lagi nyengsret kaluhur. Atuh tinggal tiap poe Pak, tiap malam makan berkat. Coba Bu, kalau tahlilan diharamkan, maulidan diharamkan, otomatis berkat nut. Ulama kiai santri bakal kekurangan gizi. Kalau santrinya sudah kekurangan gizi, ulamanya sudah kekurangan gizi, apalagi anaknya bakal kekurangan vitamin. Vitamin bongsang tadi bongsang. Betul? Ada bongsangnya ada? Alhamdulillah. Tahu artinya bongsang? Kamu tidak boleh sombong dan kamu juga tidak boleh buruk sangka. Kenapa tidak boleh sombong? Kan di bongsang itu lain-lain isinya. Ada telur, ada ikan asin, ada rendang, betul? Ada rencok. Jadi jangan buruk sangka. Kalian tidak boleh sombong. Kata siapa? Kata bong. Makanya bongsang itu berkah, amin. Hidup bongsang, hidup berkat, amin ya Allah ya Rabbal. Berkah apa tidak? Alhamdulillah berkah, betul. Yang mengharamkan tahlilan, maaf, yang mengharamkan haul, lihat di dalam kitab tarikhnya, lihat di dalam kitab sirah nabawiyahnya. Ya selo lil mayyiti kulu ibadatin tu'alu anhu wajibatan au mandubatan. Saudara lihat di dalam kitab tarikh. Nih maaf, orang yang selalu mengharamkan tahlilan, anu henteu resep tahlilan, anu henteu resep doa, cenah anu maot mah maot, anu hirup mah hirup, doa moal nyampe ka kuburan, ceuk saha sia tolol doa teh nyampe ka kuburan sia. Betul. Tepuk tangan sing rame. Resep tahlilan ada berkata resep tolong. Betul apa betul? Ngadoa tara, doa moal nyampe ke ahli kubur atuh Bu, lamun doa moal nyampe ke ahli kubur, lamun eueuh tahlilan, kumaha Kang Haji Encep bisa usaha ge henteu. Betul. Betul apa betul?
lamun eueuh tahlilan nu maot mun didoakeun bener. Eueuh tahlilan hiji, eueuh tahlilan kadua, tahlilan 3 hari eueuh prek. Tahlilan 7 hari eueuh. Anu maot rehe. 40 hari eueuh, 100 hari eueuh. Haul oge dah haram bahasana. Betul. Sedangkan ieu tahlilan proyekna ulama, proyeknya kiai, proyeknya Kiai Haji Encep. Dipercaya. Kiai Haji Encep teh diangkat derajat ku Allah sebagai direktur PT. Nyaho direktur PT? Perusahaan tahlil. PT perusahaan tah eta direkturna kiai. Ari santi karyawan anu ngabeakeun berkatna, ari kiai berkatna meunang, amplopna ge meunang, jerona alhamdulillah. Aya meureun Kang Haji Empep sautik mah. Tambahan ulah sakitu. Ya Allah, mudah-mudahan berkata sing berkah, amin. Tahlilan akan menimbulkan berkah. Doa itu akan sampai kepada siapa? Kepada ahli kubur. Tahlilan itu, bacaan Al-Quran itu akan sampai ketika kita niatkan kepada orang tua kita yang telah meninggal. Ketika kita niatkan kepada guru-guru kita yang sudah tidak ada. Jelas nih, maaf. Dulu semasa hidupnya ini orang yang sudah meninggal, beliau rajin ibadah, beliau rajin sholatnya, rajin ngajinya, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidupnya. Tapi ada anaknya yang kumpulkan ulama, ada anaknya yang kumpulkan santri, anaknya sodakoh makanan, anaknya sodakoh minuman, maka upi papi mak badat sudidat pihe sudidat terima ba'da. Almarhum di dalam kubur mendapatkan keistimewaan, almarhum di dalam kubur mendapatkan kemuliaan, almarhum di dalam kubur tidak disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Karena apa? Ada doa dari anak soleh, ada ilmu yang manfaat, dan ada sodakoh jari. Anaknya kumpulkan ulama berarti manfaat ilmunya. Anaknya sodakoh makanan, anaknya sodakoh minuman. Orang yang sudah meninggal, ketika ada anak yang soleh mendoakan, ketika ada sodakoh jariah ngocor ke alam dulu, ketika ada ilmu yang manfaat dimanfaatkan oleh anak-anaknya, maka almarhum di dalam kubur mendapatkan kemuliaan, tidak disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Tapi ada yang tidak percaya kepada tahlilan, terpercaya karena doa. Beliau rajin ibadahnya, beliau rajin sholatnya, rajin ngajinya, anaknya haram jadah karena tak ada doa. Tak bisa tahlilan, anaknya haram jadah, anaknya mabok, anaknya can pernah ngadoakeun, anaknya tidak sholat, anaknya tidak ngaji. Maka orang tua yang rajin ibadahnya, rajin ngajinya, sudidat bihi sudidat bima ba'da, di dalam kuburnya terus menerus disiksa oleh Allah, terus menerus disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Selama anaknya tobat, selama anaknya mendoakan, selama anaknya baca Al-Quran, selama anaknya sholat, maka insya Allah almarhum akan selamat. Tapi selama anaknya tidak mendoakan, maka sudidat bihi sudidat bima ba'da, almarhum terus menerus disiksa oleh malaikat mungkar nakir sampai hari kiamat. Bisa terpercaya karena tahlilan seontohon sih. Betul apa betul? Percaya tahlilan, percaya. Yakin doa itu nyampe ke ahli kubur. Yakin bacaan Al-Quran kita itu akan menimbulkan keselamatan. Yakin orang yang membaca Al-Quran akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul. Yakin orang yang membacakan sholawat akan mendapatkan kemuliaan. Insya Allah. Hal berarti tahlilan. Betul. Terus sekarang memperingati akan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati ini adalah manusia yang mulia, manusia yang istimewa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basari bal sukan hajari mangga maula ya salli wa sallim iman abada ala abi
dunia dan akhirat akan mendapat syafaat. Maula Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad adalah manusia tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata sedangkan kita diibaratkan batu biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Syuhudnya pun menuturkan nur Muhammad di langit dimuliakan sedangkan di bumi menjadi panu. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang luhur manusia yang mulia, tokoh agama yang harus dicontoh, bahkan pribadi yang harus kita teladani selain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa manusia yang mulia ini kita peringati? Dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal dari Sabang sampai Merauke, umat Islam seluruh segenap berjalan penjuru dunia dari Maroko belahan barat sampai Merauke belahan bumi belahan timur bangkit serentak menyeruakan, menggamakan suara keramat, yaitu membacakan sholawat, bahkan memperingati akan maulidnya Nabi besar Muhammad. Pertanyaannya, kamu nanya, ulang melolok, apa kamu bertanya-tanya? Pertanyaannya, kenapa manusia yang mulia ini kita peringati akan kelahirannya? Padahal manusia yang kita peringati ini, Pak, maaf, kita nggak bakalan bisa bohong. Kita pernah ketemu apa belum? Kita pernah salaman apa belum? Pernah ke rumahnya apa belum? Pernah ngimpi apa belum? Umroh gencar. Boro-boro kapan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, Pak. Betul. Kama kola pidang lutihi. Tak kenal makanya tak sayang. Bo, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Apa? Mendingan dadaku bergetar kalaku lihat kau tersenyum. Hey! Rinduku segumpal bilaku tak jumpa denganmu. Setelah itu barulah kau tahu seberapa besar ku punya mau padamu, 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 padamu. Oh ye. Bagian nyanyi mah ditepuk tangan, bagian ngaji kayak orang bego pelongo. Dasar emak-emak. Betul. Betul apa betul? Apalagi si Abah sampai melongo. Mendingan aing karunya ke Abah-abah. Harus kasihan Pak sama bapak-bapak mah. Kenapa? Bi Abah calon surga. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang diberikan panjang umur tapi masih ibadah ngadenge, masih membacakan sholawat. Nih. Ciri husnul khotimah apanya? Kajian teuing bapak teh mau. Ngarang lagi yang ngeskolot atuh kudu tahu diri. Tapi kan jaminan surganya abahnya. Pan ciri-ciri orang yang cepat dicabut nyawa. Anu tereh maut hiji kulitna geus keriput. Apa sabah? Giginya dia ompong abah. Kumis putih, rambut udah ubanan. Mata alhamdulillah banyak. Walaupun teu pati oge, ceuli geus eueuh padengaranana. Heuh pan ulama Pak Kiai ari maot mah rahasiana Allah. Heuh aing ge nyaho ari maot mah rahasiana Allah. Tapi ari geus kolot geus beak kudu tahu diri. Wa sarundas man tola umruhu wa sa'amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia yang diberikan panjang umur tapi henteu ibadah, henteu taat Allah, mendingan modar sia. Betul. Kalau beli kok insyaallah panjang. Oh, hayang panjang umur abah. Hayang
uyuhan hayang panjang umur capek ku penyakit abah mendingan minta maut ka Allah husnul khotimah diasupkeun kana surga. Heupan Pak Ustad ari maut mah rahasia Allah teu budak leutik teu pamudah teu jelema soleh teu aki-aki teu nini teu parawan geulis teu salaki urang teu pamajikan urang aya geus maut mah maut we. Heupan namun maut dibere nyaho ku Allah kabeh moal aya maksiat haram jadah. Betul. Kira-kira lamun maut diberi nyaho ku Allah dikasih tahu kira-kira ada yang maksiat apa tidak? Ada yang maksiat enggak? Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Abah, andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu malaikat kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku, ampuni aku sebelum mengucap tobat padamu. Abah, andai ku tahu. Gara-gara apa di pinggir kali. Ya Allah, mati rahasianya Al. Jelas manusia yang mulia ini Bu, Bapak, kita muliakan, betul. Kita peringati akan kelahirannya, padahal tadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa kita belum pernah ketemu, belum pernah mimpi? Kita peringati akan kelahirannya karena dengan keimanan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam sejarahnya Pak, sudah berabad-abad betul. Manusia yang mulia ini luar biasa. Bahkan manusia ini diciptakan, diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh manusia yang mulia ini kami utus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan supaya akhlak pamajikan orang anu haram jadah dedaikeun ngalawan kanu jadi salakina. Betul. Ayah di dia pamajikan anu ngalawan kanu salakina ayah. Coba sia ngarajis yang ngalawan ka salaki masih ayo sia. Ieu mah gagah pan ari awewe mah ibu-ibu mah Pak. Lamun salakina sukses, gagah usahana, loba duitna, suami sukses, disitulah ada peran seorang istri yang soleh dan soleha. Tuh, kalau suaminya hebat jadi peran. Coba salakina nganggur, salakina usahana, salakina balangsak. Disitulah suami yang nganggur, suami anu balangsak, suami anu sukses karena ada peran seorang istri yang haram jadah. Suksesnya suami karena istri Bu sia dengekeun sia. Suksesnya suami itu doanya diijabah makbul karena istri yang soleha yang suka mendoakan suaminya. Lain pamajikan anu haram cada, lain pamajikan anu teu ngaregaan kanu salakina, lain pamajikan ngalawan kanu jadi salakina, lain pamajikan samedut bae gara-gara teu boga duit eta pamajikan popolotot kanu jadi salakina. Kan salaki ngelawan haram jadah. Bener Pak. Maksiatna pamajikan urang kena teu dosana. Kena teu dosana. Lamun aya di dia pamajikan anu ngalawan kanu jadi salakina sia dan kanu jadi pamajikanna eta salaki cayu. Lamun aing boga pamajikan ngalawan henteu ngahargaan kanu jadi salakina mendingan aing mah kawin deui. Betul apa betul? Peran sia ngambak aing sayos ya. Berarti tukang ngelawan sakit sayos. Ayo kanyawan sapoing sa. Anyawan sa. Betul. Kan eta mau ngaji urang ngaji betul. Doakan salaki urang kudu jadi pamajikanna karena doa istri mah diijabah ku Allah. Lamun pamajikanna loba maksiat kabarokahan bakal ditutup ku Allah. Salaki arek ka mamana oge ngalangkah kaja teuing salakina rajin ibadah, rajin salatna. Salamana pamajikanna haram jadah, salamana pamajikanna loba maksiat, tara daek salat, tara daek ngaji, tara daek anu jadi salakina, maka hese eta pintu kaberkahan ditutup ku Allah Subhanahu wa taala.
Ari hayang beunghar mah atuh kudu jadi ngadoakeun kudu jadi salakina. Salaki hayang nyandung mah gah. Lamun mampu itu mah kumaha jeung naon? Betul apa betul? Pan aya bahasa kieu Pak. Salaki lamun teu niat hayang nyandung-nyandung acan eta ngaranna salaki teu lamun aya pamajikan ditah ngandung kanu jadi salakina eta pamajikan teu normal. Jadi lamun aya salaki teu niat hayang nyandung-nyandung acan teu normal. Sebabna amoal aya hiji pamajikan ditah nyandung kanu jadi salakina. Pan Pak Ustad aya mah loba janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Atuh ngahibur ibu-ibu be aing. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Biasalah bedek janda. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur lakinya. Mau dilamar sama Kiai Haji Encep banyak anaknya. Kagak jadi. Makanya udah daek saya jadi janda coba anak mati laku. Apa gara-gara jandanya? Sampai mana tadi? Jadi lali, aing jadi poho, jadi hilap. Jadi intinya orang yang memperingati akan maulidnya Nabi benar. Kenapa manusia yang mulia ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di dalam ayat Al-Quran telah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi insan-insan yang mengharap rahmat Allah, insan-insan yang mengharap kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Bahkan hadirin, kalau kita lihat ayat ini di dalam kalimat semantiknya, kita lihat di dalam kalimat laqad kana lakum. Lah di sini berdasarkan empiris ulama nahdiyah bentuk lamul istida. Kodnya merupakan harap ta'rim wa ta'limi li annahu fi'lil madi yadulu ala ta'di. Bahwa betul-betul pada diri seorang Rasul terdapat suri tauladan yang baik, terdapat suri tauladan yang mulia, terdapat suri tauladan yang luar biasa, terdapat suri tauladan yang istimewa, terdapat suri tauladan manusia yang mulia, manusia yang istimewa, manusia yang sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kalau kita lihat uswatun hasanah ay usanul a'la alladzi yudibu an taqtadiya lahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, merupakan figur terluhur
contoh terlengkap yang harus kita ikuti baik dalam kalangan kepemimpinan, agama, negara maupun keluarga, karena beliau adalah pemimpinnya di antara para nabi, pemimpinnya di antara para tokoh agama, pemimpinnya di antara pemimpinnya di antara pemimpin, yaitu di dalam sebuah keluarga. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Pertanyaannya, apakah ada pemimpin seperti beliau? Apakah ada pemimpin seperti beliau? Adakah ada akhlak seperti beliau? Mungkin kalau kita cari sampai botak sariawan pun tidak akan ada pemimpin yang seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, Pak, betul, yang disebut dengan zaman serba edan, betul? Yang disebut dengan zaman serba now, serba zaman teknologi tingkat canggih yang disuguhkan oleh Yahudi dan Nasrani. Diciptakannya teknologi tingkat canggih seperti rumah tangga berantakan, suami istri ribut gara-gara HP, betul. Suami selingkuh, kawin deui, manggih janda gara-gara pacebokan, betul. Anak ngelawan anak, tidak mau sholat, anak tidak mau ngaji, anak tidak membaca Al-Quran, anak tidak mau baca sholawatan, anak tidak mau sekolah, anak tidak mau pesantren. Itu juga gara-gara TikTokan, betul. Zaman dulu mah, Pak, yang punya HP identik orang kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, betul. Orang kaya walaupun itu HP zaman dulu nukil, suaranya cenenat, cenit, cenenat, cenit. Layarnya warna biru, merah, kuning, kelabu, pelangi. Warna HP-nya dulu, Pak. Zaman sekarang mah yang punya HP, tukang ngarit boga HP, tukang ojek punya HP, suami punya, istri punya, anak punya HP, semua punya HP, betul. Jadi kalangan sekarang, kenapa Yahudi dan Nasrani melontarkan budayanya kepada kita? Karena hanyalah untuk menggoyahkan moral dan etika Islam. Contoh di zaman sekarang, permaksiatan semakin merajalela, narkoba makin merebak di mana-mana, betul. Pil BK, pil koplo, ekstasi, kokain, ganja, heroin, brandy, kokain, Jennifer, keje, bol-bol yang tai. Diletakkan ke jelma goblok. Zaman dulu, Pak, betul. Zaman dulu maksiat di mana-mana. Panjalama ari geus mabok mah, Pak, ti ai hayam oge ngeunah rasana. Betul. Zaman sekarang, Pak, kenapa Yahudi melontarkan budayanya kepada kita? Supaya mayoritas umat Islam, hampir 1000%, Pak, maaf, 1001 macam cara Yahudi dan Nasrani melontarkan budayanya kepada kita hanyalah untuk menggoyahkan moral dan etika Islam. Permaksiatan semakin meningkat, persaingan semakin ketat, betul. Betul apa betul? Karena apa? Karena untuk menggoyahkan anak-anak kita. Coba kalau kita berpangku tangan, tidak memikirkan nasib bangsa, tidak memperdulikan nasib anak remaja, maka tunggu apa yang akan terjadi pada anak-anak kita nanti. Ini bukanlah suatu perkara yang mustahil. Kalau nasib bangsa sudah jadi demikian, penuh diwarnai dengan permaksiatan, perzinahan, perjudian, pelacuran, perampokan, saya yakin tidak akan lama lagi murka Allah akan menghampiri nasib bangsa kita yang tercinta ini. Belum lagi majalah Playboy sekarang sudah ditertibkan dari berbagai media massa, betul. Betul, kupu-kupu malam sudah mulai berkeliaran menghampiri lelaki-lelaki hidung belang, dongdot, jablay, pektai. Sudah masuk ke perkampungan, betul. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak di bawah umur sudah mengetahui apa itu namanya pornografi dan porno aksi, betul. Budak zaman ayeuna, Pak, umur MISD geus nyaho kana download video porno. Budak zaman sekarang, anak kecil masih MI, masih SD, sudah tahu yang namanya situs-situs porno, adegan-adegan porno, gambar-gambar porno. Mereka tahu, mereka paham. Digogol tinggal klik, ningali jelema talanjang, keluar jelema talanjang. Betul. Gimana kita mempunyai anak yang punya akhlak? Gimana kita pengen punya anak yang soleh dan soleh semertana Yahudi sudah melontarkan budayanya? Gimana kita pengen punya anak yang bisa ngaji Al-Quran, bisa baca sholawatan, sementara Yahudi dan Nasrani sudah menggoyangkan umat Islam supaya umat Islam ini tidak berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, supaya umat Islam ini yaitu tidak berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, supaya Yahudi dan Nasrani bebas melontarkan budaya kepada anak-anak kita. Bahkan banyak anak kita yang maksiat, banyak anak kita yang melawan kepada kedua orang tuanya, banyak, bahkan bukan kita semua, bahkan orang-orang yang di luar Islam tahu mengamanya yang hak dan mana yang batil. Kita yang melaksanakan, apakah kita bisa
Apakah kita tidak sebagai kedua orang tua untuk apa? Mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh. Susah Pak sekarang mah betul. Saya pengen nanya nih sama bapak-bapak. Pak, kurang rame bapak mah bingung. Pak, oh gitu atuh. Bu, tuh, hayang barokah, hayang buka anak soleh, hayang loba duit, tak? Pengen, bapak pengen banyak duit, usaha sih. Bu pengen banyak duit, kita usaha salakina. Indet esok, balik-balik sore, nyiar duit, asaku hararese. Betul? Pangabete ampil unggal poe tapi duit kudu aya wae. Liar pusing tujuh keliling. Indet esok balik-balik sore nyiar gawe asaku hararese. Pangabete ampil unggal poe ngalamar KPT kudu make duit wae. Liar pusing. Ampura. Ya Allah, pengen berkah, dengerin tabarok bi ibadati indah qabla kaginan wa ma yadai kalison. Kalau kita hidup pengen berkah, rumah tangga pengen berkah, pengen punya anak soleh dan soleha, pengen punya anak ngerti tentang masalah ilmu agamanya Allah, intinya mah ngaji sholat. Imah hidup ayang barokah sholat tara, ngaji tara, di mana berkah nasiah. Ayang berkah sholat tara, ngaji tara, betul. Pegawaian HP arek sare HP, udang sare HP, betul. Reka sawah HP, rek sekolah reka kantor HP. Kurang kompak, jawab si kompak bu. Arek sare HP, udang sare, arek modal, enggeus modal, cebok sama nenek atuh. Arek cebok HP, enggeus cebok. Dibalik, arek modal, enggeus modal, cebok. Diberi pantun bangsa nenek-nenek sih. Nenek pantun, jalan-jalan ke Kota Depok. Cakep. Nemu duit 3 gap. Tepok. Ada apa di balik tembok? Nenek-nenek mau cebok. Kita cebok ku aing. Ya Allah, HP terus yang dipegang, betul? Betul apa betul? Jadi awas ibu, maaf. Ini mah hidup pengen berkah, sholat kagak, ngaji kagak, minta berdoa kepada Allah, betul? Anaknya titipin supaya anaknya berdoa, anaknya suruh ngaji, titipin ke majelis taklim, titipin ke pondok pesantren supaya hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita sudah bahagia di dunia, kalau kita sudah bahagia di hidup indah masuk dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya susah Pak zaman ayeuna nama, betul. Apalagi zaman ayeuna anak-anak lebih mengidolakan artis dan selebritis daripada ulama, betul. Anak-anak lebih baik karaokean daripada baca sholawat. Anak muda sekarang lebih baik nyanyian dangdut daripada baca Al-Qur'an. Coba kalau kita baca sholawatan, man sholaya alayya idza qabra wasabituhu wa najumtuhu ijazah sadahu, man sholaya alayya fi yaumil jum'at samanina marra gofrallahu dzunuba samanina sana. Barang siapa yang membacakan sholawat pada hari Jumat nih sekarang Pak, hari Jumat tadi sebanyak 80 balik, maka dosa yang terdahulu selama 80 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung apa tidak? Jadi kita yang milih, bukan hidup pilihan ontohot, kita yang milih. Hirup hayang barokah, ayeuna urang cepak kiai man sholaya alayya fi yaumil jum'ati samanina marra gofrallahu dzunuba samanina sana. Barang siapa yang membacakan sholawat 80 balik, sallallahu ala Muhammad gofrallahu dzunuba, maka dosa yang terdahulu samanina sana akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Siap baca sholawat, siap kita ramaikan, siap. Bisa baca sholawat, bisa? Benar.
awas cara cimbai. Siap hadrah siap. Ayo baca sholawat. Man sholaya alayya idza qabra wa sabituhu wa nazamtuhu ijazah sadahu. Ayo siapkan etana amang bantuan supaya rame. Bapak-bapak baca sholawatan cenah. Rohatil asyaru tasdun bilayalil maulidi wa barikun nuri abnu. Abdullah nama Aminah Sarboah lain sasaha. Aduh cari cimbahai sama bapak-bapak. Aing mah capek aing dibantuan kita maca sholawat. Aing kene nu gawe. Aing mah capek maca sholawat. Ieu mah cari cing ngararanyang. Jawab yang kompak Abdullah. Yang kompak Abdullah. Aminah Sarboah lain sasaha etas. Man sholaya alayya idza qabra wa sabituhu wa nazamtuhu ijazah sadahu. Barang siapa yang membacakan sholawat kemudian menghadirkan dirinya seakan-akan dia sedang beribadah di ridho di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh pahala lagi ganjaran lagi umroh Pak maca sholawat bulan Maulid mah. Makanya luar biasa Pak Ali santri mah tiap poe maca sholawat lagi hararebat makana santri mah kreatif maca sholawat diganti ku bahasa Sunda. Cincang teling manuk cingkreng cinatron plos ka kolong bapa satar bulanang abdi teu bisa lagu India bahasana oge lagu pop Sunda hararese bahasana ge da abdi mah orang Indonesia hom pimpa alaihum gambreng ma ipah make baju rombeng tunghiho ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji atbatayaji total alami ya uhailal judi wal karami nahnu
qiranu minal harami haramil ihsani wal hasani. Lagu India. Ya Allah, berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Yang maca sholawat mah insya Allah berkah Pak. Orang bakal menang syafaat di hari kiamat. Urang jelma anu sok maca sholawat bakal dimurahkeun rizkina ku Allah. Urang kudu husnudzon ka Allah Pak. Rek naon urang diingatkan ku Allah, rek naon urang dibere panjang umur ku Allah. Urang teh masih kena dibere kesempatan ku Allah. Aya mau dan datang bacakeun loba sholawat imah balik ka imah boro-boro naon anu disampaikeun ku ulama ku kiai tara dimanfaatkeun. Yeuh mobil khusus ka para pamajikan, manfaatkeun pamajikan. Aing mah intina mah ngawasilatan kasahakan menjadi pamajikan. Pokona mah kunaon urang memperingati Maulid supaya akhlak pamajikan ayeuna ulah barada gongkan menjadi salakina. Aing mah geus eta bae pokona mah. Sebab jelema anu paling loba di neraka pamajikan anu sok barang kawalah menjadi salakina. Heupan barokahna pamajikan, barokahna salaki kana aya pamajikan, Pak. Lamun pamajikan masih ngeneh ngelawan wae kana jadi salakina moal barokah sa rumah tangga moal sia. Bobogoh hayang boga anak soleh, bobogoh anak soleha, sebab anak soleh jeung soleha kumaha bibit. Kumaha pamajikan. Pamajikan ngalawan ku dicari salakina moal boga anak soleh sia, cemuna cici jos cicot sia. Carekan sa ku aing syahran jadas sia. Didukung ku aing sa bapak-bapak sia. Aing naos sarieun kan ku jadi pamajikan. Ku aing carekan pamajikan dia kabehan. Kawinya, hamuranya. Carekan ulah bapana. Carekan ulah. Carekan sepoin sia. Bo, jujur. Urang pernah disarik kitu henteu kudu jadi salaki. Sieun. Cicing mah. Sieun sa ibu-ibu sia. Bo, salakina mager. Alhamdulillah. Salakina sok mere duit. Alhamdulillah. Sok we barang duit. Kepo. Aing bung nyaho rumah tangga batu aing lieur sia urusan pamajikan aing. Alhamdulillah. Pokona mah intina mah ibu bapak urang hirup hayang barokah pasti rumah tangga hayang barokah. Kesimpulan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji jaga akhlak, jaga adab. Kajen teh urang boga ilmu, teu boga akhlak, teu boga adab. Eueuh nanaonan kosin mah PA sia. Lah iya gagah ngaji nage patul muina gagah, alfiana gagah, tafsirnya gagah, johar maktuna gagah, mantekna gagah, tafsirnya gagah. Tapi lamun teu dibere manfaat ilmu ku Allah Subhanahu wa taala ditutup kabarokahan ku Allah karena sombong dengan ilmunya, karena sombong dengan jabatannya, karena sombong dia bisa ngaji tapi nyapelekeun kai guru anu baheula pernah ngadidik ka urang. Alif ba ta sajim ha khodal cal manehna bung datang, bung silaturahmi karena manehna nyaho guruna teu bisa ngaji, manehna nutupan hiji nutupan kana ilmu, nutupan kana kabarokan guru. Maka lamun aya hiji guru di hiji lembur eta anu kurang kudu dihormati, eta anu kurang kudu dihargaan. Aing mah orang mana-mana dia. Betul. Guru urang Kiai Haji Kiai Haji Parudin Kiai Haji Daman Nuhuri ayeuna kasepuhan di Kiai Haji Firdaus we. Siap ngaji dangan. Jelema soleh pamajikan lagi dua. Hajinya nyawa aing atuh. Buka mata-mata intel, intel. Ari ki bewang kudu ngomong sia. Ari arek rumah tangga mah, arek ibadah mah ulah bebeja sebab jelema bebeja Maria. Nah, teu kudu bebeja. Pak Ustaz, pamajikan baraha? Itu deh aing mah. Rek bebeja aing pajakeun rianya. Disombong bener. Arek ibadah mah ulah bebeja. Eta geus intina mah sim kuring ngadoa mudah-mudahan dengan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang anu kumpul di tempat anu menjadi benteng Islam ieu mudah-mudahan sing menang ridho Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan para guru kesepuhan sadayana para ulama para kiai sing disehatkeun badanna sing dimuliakeun ku Allah sing dipanjangkeun umurna Allah angkat derajatnya Allah muliakan para habaib mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga para ulama beliau adalah ahli-ahli ilmu agamanya Allah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam ilahi muwaffiq ila wa aqbi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.